Jadi pas aku sesar itu, aku tuh udah pembukaan 7, bayangin aja. Jadi si bayi aku tuh udah mau lahiran. Assalamualaikum, hello guys, kembali lagi di channel YouTube aku Hey Mega. Di video kali ini aku akan berbagi cerita tentang pengalaman lahiran aku secara sesar. Nah, tapi sebelum aku lanjut bercerita, aku ingatkan kembali untuk teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya. Jadi gini ceritanya, aku nggak ada niatan untuk melahirkan secara sesar. Tidak semua bayi kembar itu dilahirkan secara sesar. Sebenarnya normal juga bisa aja sih ya. Cuman kita lihat dulu posisi si bayinya itu. Tapi kalau kemungkinan kalau misalkan aku dipaksakan untuk lahiran normal itu, kemungkinan akan sangat beresiko karena posisi janin aku itu, jadi posisi bayi aku itu yang posisi bayi pertama itu kepalanya emang sudah di bawah, tapi posisi bayi yang kedua itu kepalanya melintang. Jadi sangat sulit menentukan kalau misalkan untuk lahiran normal. Nggak tahu yang muter dulunya kepalanya dulu atau kakinya dulu, jadi itu sangat beresiko gitu. Aku lahiran sesar itu ngedadak ya, ceritanya gini ya. Ngedadak kenapa? Karena gini, posisinya kan bayi aku kembar. Jadi aku tuh pengen mereka lahiran itu dengan berat badan yang maksudnya nggak kurang gitu. Jadi kan kalau misalkan berat badannya kurang, aku tuh rasanya khawatir gitu. Nanti aku pikirannya kayak gitu. Jadi aku tuh ditedek-tedekin, dikuat-kuatin. Pokoknya aku harus kuat. Jadi aku harus bisa lahiran sampai 9 bulan. Jadi jangan sampai mereka lahir itu dengan prematur. Rata-rata kan kalau bayi kembar itu lahirnya prematur, tapi alhamdulillah anak aku si kembar mereka lahir dengan normal 9 bulan di minggu 36 lewat 3 hari gitu. Jadi pas 9 bulan alhamdulillahnya mereka tidak prematur. Jadi banyak yang bilang bisa aja katanya yang satunya selamat, yang satunya enggak. Amit-amit ya. Aku tuh bener-bener sempat kepikiran, stres juga pada waktu itu. Jadi karena kepikiran itu, jadi aku nahan-nahanin untuk segera lahiran. Padahal aku tuh udah pengen ngeluarin bayi banget gitu. Pas waktu sebelum lahiran tuh, aduh aku pengen cepetan, nggak kuat, rasanya nggak kuat, berat, capek juga. Makanya aku tahanin agar mereka itu benar-benar kuat. Jadi jangan sampai mereka lahir itu dengan prematur. Sebenarnya sangat beresiko, tapi alhamdulillahnya semuanya, segala sesuatunya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan diberikan keselamatan untuk kedua anakku. Sebelum aku operasi sesar itu ceritanya sore hari nih aku habis minum kelapa hijau. Nah setelah minum kelapa hijau tuh nggak tahu, jadi perut aku tuh rasanya mules, sering kencengnya itu nggak beberapa jam, jadi setengah jam kenceng lagi. Karena hamil pertama, jadi nggak ada pengalaman rasanya mau melahirkan itu seperti apa. Di malam harinya itu aku nggak bisa tidur karena perut aku kenceng banget. Pagi harinya rencananya aku mau kontrol. Nah tapi sebelum kontrol tuh aku sempat WA dokter aku dulu. Dokter nyaraninnya kalau hari ini tuh aku jangan kontrol, jadi langsung ke IGD aja gitu. Dari rumah itu sekitar jam 10 pagi. Nah nyampe rumah sakit itu jam 1 siang. Nah alhamdulillah nyampe rumah sakit langsung ke IGD. Terus aku langsung pendaftaran lah, dicek. Aku dicek, ternyata aku sudah pembukaan kedua. Nah itu udah pembukaan loh. Jadi sama sekali nggak ada rencana untuk lahiran sesar gitu. Tensi darah aku tinggi itu 140/100.
70 per 60 atau 70 gitu. Aku nggak tahu ya, aku lupa. Nah, aku dikasih suntikan untuk penurun darah juga sambil nunggu. Dan pada waktu itu juga yang lahiran sesar itu di hari yang sama itu ada 16 pasien yang lahiran sesar. Jadi rencananya aku tuh masuk ke ruang operasi sesar itu jam 4 sore. Tapi berhubung yang lahirannya itu banyak antri, ya, jadi aku telat. Jadi aku giliran masuk ke ruang operasi sesar itu jam 6 sore. Tapi sebelumnya kan sambil nunggu-nunggu kan dicek-cek dulu apa di USG dulu bayinya. Jadi gini. Jadi pas aku sesar itu, aku tuh udah pembukaan 7, bayangin aja. Jadi si bayi aku tuh udah mau lahiran. Tapi kalau kemungkinan kalau misalkan aku dipaksakan untuk lahiran normal itu kemungkinan akan sangat beresiko. Kita operasi sesar tuh kita sadar pas waktu sesarnya itu aku tuh ngantuk banget, nggak tahu kenapa. Jadi karena saking kelamaan nunggu dari jam 1 sampai jam 6 sore. Jadi aku baru bisa masuk ruangan operasi sesar tuh jam 6 sore baru masuk. Jadi mungkin karena lelah nunggu juga, jadi aku pas operasi ya bawaannya ngantuk gitu. Kalau aku sih nggak ngerasain gitu rasanya seperti apa, karena bius total mungkin ya dari sini, dari bawah gitu. Aku jadi rasanya tuh yang ngerasain kalau di ruangan operasinya tuh sangat dingin sekali, sampai aku tuh kayak gemeteran gitu loh. Terus beberapa jam setelah mungkin biusnya hilang, obatnya hilang gitu ya, ternyata sakitnya mulai kerasa banget dong. Sakit, bener-bener sakit. Aku ngerasa nggak bisa ya mau gerak sedikit sakit. Sakitnya tuh ya sakit gimana ya, namanya juga habis dioperasi gitu ya, habis dijahit pasti sakit lah. Agar bekas luka sesar ini cepat sembuh, yaitu terutama obat dari rumah sakitnya kita harus benar-benar dihabiskan. Dan yang kedua, aku beli obat nggak tahu ya namanya, obat Cina gitu ya, obat Cina. Dan itu aku beli di apotek di dekat rumah sakit sih. Itu harganya lumayan sih ya, 6 kapsul itu harganya 1.300.000. Nah, yang aku rasain itu jadi cepet keringnya. Jadi 3 hari setelah sesar ya alhamdulillah aku udah mulai bisa jalan sendiri kayak gitu. Jadi aku di rumah sakit cuman 2 malam aja sih. Lahiran sesar itu sebenarnya lahiran sesar tuh enak, nggak sakit, enggak, ternyata sama aja. Lahiran sesar itu ternyata sakitnya lebih panjang ya menurut aku. Lahiran sesar kan kita ada bekas-bekas luka gitu ya, jadi harus katanya sih kalau misalkan lukanya harus benar-benar kering sembuh itu sekitar 1 tahunan. Ya nggak tahu juga sih, tapi alhamdulillah aku sekarang si kembar udah usia 11 bulan ini, alhamdulillah nggak ada masalah dengan dengan perut aku yang habis sesar ini, alhamdulillah. Anak aku lahir dengan berat badan yang berbeda. Mereka yang pertama Rafasya itu 2,5 kg dan Rafiski adiknya 1,8 kg. Ya Allah, 1,8. Rafiski tuh kecil banget, jadi kayak kulit dilapisin tulang. Aduh ya ampun. Aku kan pas besoknya nih ya, besok paginya, nah bayi dia aku tuh suruh nyusuin. Dan ternyata jadi mereka tuh, jadi kakaknya di sebelah kanan, adiknya di sebelah kiri. Jadi aku lihat ya, kan mereka berat badannya berbeda. Jadi aku tuh lihat, ya ampun, adiknya tuh Rafiski kok kecil banget, 1,8 gitu. Ya Allah, aku tuh khawatir, benar-benar khawatir, kecil banget aku. Dan alhamdulillahnya mereka sehat gitu. Itu teman-teman cerita tentang pengalaman lahiran sesar aku seperti itu. Jadi semoga bermanfaat. Aku ingatkan lagi, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Oke?
Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya. Assalamualaikum.